The Girl in the Photographs 2015 adalah sebuah film yang menceritakan kisah seorang wanita muda bernama Colin. Keseharian Colin menghabiskan waktu dengan bekerja di tempat bahan makanan setempat. Awalnya kehidupan Colin berjalan seperti biasa saja, namun suatu hari Colin menemukan sebuah foto mengerikan yang dikirim oleh seseorang misterius. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film ini dibuka dengan ditampilkannya dua orang wanita muda yang baru saja keluar dari gedung bioskop. Masing-masing di antara mereka pulang menuju arah yang berlawanan. Salah satu dari wanita tersebut menuju mobilnya di sebuah tempat parkiran gelap, di mana ada sebuah mobil lain serta pengemudinya tengah memperhatikan dan mengawasi. Ketika wanita itu tiba di rumahnya, ternyata ada seorang pria mengenakan topeng tanpa menggunakan baju sudah menunggu. Wanita tersebut tidak sadar bahwa sebuah petaka akan segera menimpa dirinya. Sampai kemudian, setelah pria penyusup berhasil menyerang dan mengikat wanita itu, pria kedua muncul dengan membawa sebuah kamera. Sambil menikmati ekspresi ketakutannya, sebelum dibunuh, dia sempat mengambil beberapa potret wanita tersebut. Dan setelah apa yang mereka lakukan, mereka mencetak salah satu potret dan menghasilkan sebuah foto yang mengenaskan. Selanjutnya, diperlihatkan seorang wanita muda cantik bernama Colin yang bekerja di toko bahan makanan setempat. Colin tiba dini hari untuk bekerja, tapi dia menemukan foto terpajang di papan di depan toko. Ternyata itu adalah foto dari wanita yang dibunuh oleh dua psikopat. Setelah pagi harinya, Colin melaporkan penemuannya itu kepada polisi. Namun, tidak adanya bukti jasad atau laporan kejahatan. Mereka hanya menganggap hal itu adalah perbuatan orang iseng. Bahkan mereka sampai mengira foto itu adalah sebuah editan. Colin berusaha meyakinkan polisi, tetapi percuma saja. Mereka hanya mengatakan kepada Colin untuk tidak khawatir. Yes, has anyone else turned them in? Take this personally. Great. Sementara di sisi lain, terlihat psikopat tengah memperhatikan foto Colin. Sepertinya psikopat sudah mengenal lama Colin dan pasti ingin melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Di tempat lain diperlihatkan seorang fotografer bernama Peter dan asistennya bernama Chris. Dan satu lagi seorang model bernama Rose yang saat ini telah menjadi pacar Peter. Mereka tengah membicarakan serangkaian foto pembunuhan yang tersebar di internet. Kebanyakan yang menjadi korbannya adalah seorang wanita. Setelah tewas, pelaku pembunuhan memfoto korbannya layaknya seorang model. Pada waktu dini hari, dengan diantar pacarnya bernama Ben, Colin tiba di tempat kerjanya. Sebelum masuk bekerja, dia masih penasaran dan mencoba untuk mencari petunjuk lain dari foto tersebut. Namun tanpa disadari, dua psikopat diam-diam datang dan mulai mengendap-endap masuk ke tempat kerja Colin. Tapi di sini mereka tidak menyerang Colin, melainkan menculik teman Colin yang bernama Jill. Pada pagi hari, rombongan Peter melakukan perjalanan ke sebuah villa yang sudah disewa untuk mengadakan sebuah pesta. Selain itu, mereka juga sambil mencari beberapa model untuk Peter. Saat sedang berbelanja, mereka tidak sengaja bertemu dengan Colin. Terlihat Colin begitu cantik, sehingga membuat rombongan Peter tertarik, yang akhirnya mengundang Colin untuk datang ke pesta mereka. She's beautiful. Yep, I did. Kebetulan sekali setelah mereka pergi, psikopat berada di tempat yang sama. Dia melihat sebuah catatan di mobilnya. Catatan itu dari rombongan Peter yang berisi tawaran penyewaan mobil psikopat untuk dijadikan media sesi pemotretan. Di tempat persembunyian psikopat, Jill dimasukkan ke dalam sebuah kurungan. Satu orang pria psikopat menyodorkan sekaleng makanan kucing, memperlakukan Jill layaknya seekor peliharaan. Jill berusaha meraih ponselnya, tapi
Selesai bekerja, Colin memutuskan untuk datang ke pesta Peter. Kekasihnya Colin, Ben, mengatakan bahwa dia ingin menemuinya, tetapi dia menolak, melainkan menghubungi Jill, mengajaknya agar mau menemaninya ikut serta di pesta Peter. Tapi yang sebenarnya, saat ini psikopat tengah mengeksekusi Jill, membunuhnya dengan cara yang kejam. Sementara satu psikopat lagi menggunakan ponsel Jill mengirim pesan kepada Colin bahwa dia akan menemaninya untuk datang ke pesta Peter. Come and stand right here. No, you to each other. Go ahead. Yeah. Colin agak sedikit datang terlambat, namun tanpa diberi izin terlebih dahulu, Peter langsung memotret Colin beberapa kali, hingga akhirnya membuat Colin kesal, sampai-sampai Colin yang baru saja datang memutuskan untuk kembali pulang. Chris mengejar Colin dan berusaha meminta maaf, namun seketika pandangan Colin teralihkan tertuju kepada mobilnya yang dimana psikopat sengaja meninggalkan foto Jill yang sudah tidak bisa dikenal dalam keadaan mengenaskan. Polisi segera tiba, tapi mereka tidak banyak membantu. Dari tidak adanya bukti pembunuhan, lagi-lagi mereka menganggap itu hanyalah ulah orang iseng. Colin benar-benar gak habis pikir. Mengalami teror yang membuatnya terancam, polisi malah meremehkannya. Setibanya di rumah, Ben sudah menanti kedatangan Colin. Tidak membuat keadaan lebih baik, mereka malah cekcok dan terjadi pertengkaran singkat. Akhirnya, Ben memilih untuk pergi. Namun, psikopat masih menikmati teror yang dialami Colin, yang memang berimbas kepada orang-orang terdekatnya. Salah satu psikopat sengaja kembali masuk ke apartemen Colin hanya untuk meninggalkan dompet Ben di kamarnya. Di tempat kerja, Colin bertemu dengan salah satu psikopat. Ternyata dia bernama Tom. Setelah percakapan singkat, Colin bertemu kembali dengan Chris dan Peter. Menyadari kesalahannya, Peter berusaha meminta maaf. Peter berterus terang bahwa semua model tidak ada yang masuk kriterianya. Maka dari itu, mereka berencana mengajak Colin menjadikannya seorang model dalam kampanye barunya nanti di Los Angeles. Colin sepakat dan malam ini mereka akan segera terbang ke Los Angeles. Setelah menuju rumah, dia mengemasi beberapa barang miliknya dan mengirim pesan kepada Ben bahwa dia akan meninggalkan kota. Di tempat lain, psikopat memeriksa ponsel Ben dan mengetahui Colin akan pergi. Terlihat Ben berada di dalam kurungan. Psikopat sengaja menculik orang-orang terdekat Colin hanya untuk bisa mengetahui informasi tentang Colin. Kemudian psikopat mengatakan kepada Ben bahwa dalam waktu 1 jam tubuh Ben akan berada di 2 kantong sampah yang terpisah. Beberapa waktu kemudian, Colin, Chris dan semuanya sudah berkumpul di villa sewaan. Sementara di lain sisi, 2 psikopat mulai melancarkan aksi gilanya. Mereka berjalan mendekati villa sambil membawa jasad Ben di dalam kantong plastik. Belum tahu apa rencana mereka, tapi yang pasti sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Peter dan Ross sambil menghabiskan waktu, mereka akan melakukan sesi pemotretan di luar villa. Akan tetapi tanpa disadari, tiba-tiba psikopat mengambil alih kamera Peter. Sementara itu, Ross belum sadar bahwa itu adalah psikopat yang terus saja mempotret dirinya hingga tidak cukup setelah membunuh mereka berdua, psikopat melanjutkan aksinya di dalam villa. 2 rekan Peter yang sedang berduaan di dalam kamar akhirnya menjadi sasaran empuk kekejaman psikopat. Di kamar lain, tersisa Chris dan Colin tengah asik mengobrol. Karena merasa tidak enak, Chris memberikan kesempatan meninggalkan Colin sendirian agar bisa beristirahat. Tapi Chris mulai curiga saat dia tidak menemukan keberadaan Peter. Dan pada akhirnya, Rose. Chris sadar ada sesuatu yang tidak beres. Dia masuk ke dalam villa, mencoba memberitahu Colin, tapi Chris menggunakan penerangan flash kamera seadanya untuk melihat sudut-sudut villa yang gelap. Namun, sementara itu, psikopat lain mengunci Colin di kamar.
Sampai akhirnya setelah mereka membunuh semua dan menyisakan Colin seorang diri, psikopat sengaja membuka pintu kamar, mendorong Colin untuk melihat apa yang terjadi. Sedangkan Colin mengetahui ada psikopat di dalam villa. Meskipun begitu, dia memberanikan diri untuk melihat keadaan hingga It's me. It's Tom. Colin sangat panik melihat semua orang yang dikenalnya tewas di tangan dua psikopat. Dia merangkak menjauh berusaha untuk kabur, akan tetapi suatu hari diperlihatkan seorang wanita yang baru saja tiba di tempat kerjanya. Saat dia berjalan menuju pintu masuk, terlihat jelas sebuah foto tertempel di kaca yang dimana foto itu adalah korban-korban psikopat. Dan Colin lah satu-satunya model psikopat yang masih hidup ketika saat difoto. Film pun selesai. Ending yang begitu memfucekkan. Itulah perpaduan antara seorang fotografer yang memiliki jiwa psikopat. Bukan balas dendam atau ada maksud tujuan lain psikopat mengincar Colin. Hanya saja kebetulan psikopat memiliki ketertarikan lebih terhadap Colin untuk menjadikannya koleksi foto psikopat. Terlihat di ending dua psikopat kembali mencari korban baru. Selain tega berbuat seperti itu, mereka juga menyebarkan foto-foto korbannya di internet hanya untuk kepuasan semata. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!